Lo pernah nggak sih mikir, kenapa ada orang yang kayaknya hidupnya santai banget, tapi duitnya ngalir terus? Mereka nongkrong, liburan, main, tapi rekening tetap tebal. Nah, di video ini, gua bakal kasih tahu 5 sumber penghasilan yang bisa jalan walau lo lagi tidur. Dan percaya deh, ini bukan clickbait, ini real, tapi cuma bisa kejadian kalau lo ngerti cara mainnya. Sebelum gua lanjut, kalau lo pengen bebas finansial dan gak pengen kerja terus sampai tua, jangan cuma nonton doang. Like, komen, dan subscribe sekarang. Karena siapa tahu, satu video ini bisa jadi titik balik hidup lo. Oke, sekarang kita mulai. Pertama, lo harus ngerti dulu konsep dasar. Kalau lo cuma punya satu sumber penghasilan dari kerja, berarti lo cuma punya satu tombol buat hidup. Begitu tombol itu rusak, alias lo sakit, dipecat, atau capek, duit berhenti. Nah, orang kaya nggak main kayak gitu. Mereka punya banyak tombol dan semuanya tetap nyala walau mereka lagi tidur nyenyak. Sumber penghasilan pertama, investasi saham dan reksadana. Jangan langsung mikir ribet. Sekarang investasi bisa mulai dari puluhan ribu. Yang penting, lo ngerti prinsipnya. Beli aset yang menghasilkan uang, bukan barang yang bikin lo miskin pelan-pelan. Dividen, capital gain, bunga, itu semua bisa kerja buat lo, bahkan pas lo lagi tidur nyenyak. Gua tahu, banyak yang bilang, saham itu judi. Nggak juga bro, judi itu lo nggak ngerti apa yang lo beli. Investasi itu lo tahu bisnisnya, lo tahu risikonya, lo tahu waktu mainnya. Bedanya cuma di pengetahuan dan kesabaran. Dan percaya deh, dua hal itu yang paling mahal di dunia investasi. Kalau lo takut mulai, coba reksadana dulu. Itu kayak lo nitip duit ke orang yang udah jago ngelola. Lo tinggal pilih jenisnya, yang agresif buat jangka panjang atau yang stabil buat tenang-tenang dulu. Gua dulu juga mulai dari situ, sambil belajar pelan-pelan. Lama-lama ngerti ritmenya, kayak main game tapi hasilnya duit beneran. Sumber kedua, bisnis digital. Ini luas banget bro. Lo bisa jual produk, kursus online, atau bikin sistem yang otomatis jalan. Intinya, lo bikin sesuatu sekali, tapi bisa dijual berkali-kali. Kayak gua dulu, gua bikin template digital, jualnya di marketplace. Sekali upload, tiap bulan tetap ada yang beli. Lo nggak kerja tiap hari, tapi hasilnya tetap datang. Banyak orang mikir bisnis digital butuh modal besar, padahal modal terbesarnya cuma ide dan konsistensi. Lo nggak perlu kantor, nggak perlu stok barang, cukup laptop dan niat. Lo bisa mulai dari bikin e-book, desain, musik, atau video digital. Yang penting, lo fokus di satu hal sampai orang kenal karya lo. Dari situ, sistem bakal mulai kerja buat lo. Sumber ketiga, affiliate marketing. Ini cocok buat lo yang suka ngomong, suka sharing barang bagus, tapi males ngurus stok. Lo tinggal rekomendasiin produk lewat link khusus. Kalau ada yang beli lewat link lo dapat komisi. Gua udah lihat banyak orang yang dapat jutaan cuma dari ngomongin barang yang mereka suka. Serius. Affiliate itu kayak jualan tanpa perlu jualan. Lo cuma bantu orang lain nemuin barang yang mereka butuh dan dapat bagian kecil dari situ. Tapi kalau lo konsisten dan bangun audiens, kecil itu bisa jadi besar. Bayangin kalau 1000 orang klik link lo tiap bulan. Cuannya gak main-main bro. Yang penting, lo jangan asal promosi. Orang sekarang udah pintar. Lo harus bener-bener pakai produk itu, ngerti manfaatnya, baru lo rekomendasiin. Gua pernah juga nyoba asal promosi, hasilnya nol besar. Tapi pas gua mulai jujur dan cuma sharing yang gua percaya, penghasilan mulai stabil. Sumber keempat, royalti karya. Kalau lo punya sisi kreatif, ini ladang emas. Lagu, buku, desain, foto, atau video, semua bisa jadi sumber duit abadi. Sekali lo upload ke platform resmi, lo bisa dapat royalti tiap kali ada yang pakai karya lo. Kayak lo kerja sekali, tapi dibayar berkali-kali. Itu baru definisi tidur tapi tetap dibayar. Dulu gua pikir cuma musisi terkenal yang bisa dapat royalti, tapi ternyata sekarang siapapun bisa. Gua punya temen yang upload lagu instrumental ke platform musik dan tiap bulan dapat transferan kecil tapi rutin. Lama-lama numpuk. Dia bilang, gua tidur tapi lagu gua kerja. Dan gua langsung mikir, itu baru gaya hidup yang tenang. Sumber kelima, properti dan kos-kosan digital.
Iya, sekarang properti nggak cuma bangunan fisik, lo bisa punya aset digital. Domain, akun media, website, atau channel YouTube yang lo rawat sampai jadi besar. Itu semua bisa disewain, dijual, atau dimonetisasi. Dan yang menarik, semuanya bisa dikerjain dari kamar lo sendiri. Gua tahu ini kedengaran muluk, tapi lo tahu nggak? Banyak orang yang beli domain lucu-lucu cuma buat dijual lagi. Ada yang modal 200.000, jual 20 juta. Itu kayak beli tanah digital. Lo sabar, lo jaga, lo rawat, dan tunggu ada yang butuh. Dunia digital itu ladang baru, cuma butuh mata yang peka. Lo juga bisa sewa ruang digital, kayak slot iklan di website, kolom deskripsi di YouTube, atau halaman landing page. Itu semua punya nilai. Kalau trafiknya tinggi, pengiklan bakal ngantri. Jadi jangan anggap main internet cuma buat scroll. Kalau lo tahu caranya, itu bisa jadi mesin duit tanpa lo sadari. Nah, dari 5 sumber tadi, intinya cuma satu. Lo harus punya aset. Aset itu yang kerja buat lo, bukan sebaliknya. Lo capek di awal, tapi tenang di belakang. Dan lucunya, makin cepat lo mulai, makin lama aset itu bisa tumbuh. Makanya, jangan tunggu nanti, karena nanti itu musuh terbesar lo. Tapi gua tahu, buat mulai seringnya yang susah bukan modalnya, tapi rasa takutnya. Takut gagal, takut rugi, takut dicengin. Padahal, semua orang yang sukses juga mulai dari takut. Bedanya, mereka tetap jalan meskipun takut. Dan justru dari situ, mereka belajar dan dapat hasil. Lo juga bisa, asal nggak nyerah di awal. Banyak orang pengen hasil instan, tapi nggak mau proses. Padahal, penghasilan pasif itu hasil dari sistem yang lo bangun pelan-pelan. Lo nabung waktu, tenaga, dan kesabaran dulu, baru hasilnya datang. Dan pas udah jalan, lo bakal nyesel kenapa nggak mulai lebih awal. Makanya gue bilang, kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas lebih penting. Kerja keras ngasih lo uang harian, kerja cerdas ngasih lo uang tahunan, bahkan seumur hidup. Lo yang pilih, mau terus jadi budak waktu, atau mau bikin waktu kerja buat lo. Kadang, orang pikir punya banyak penghasilan itu cuma buat orang kaya. Padahal kebalik, orang kaya itu karena punya banyak penghasilan. Mereka bangun sistem, bukan drama. Jadi kalau lo masih sibuk ngeluh capek kerja tapi belum mulai bangun aset, ya gimana mau berubah? Mulailah dari satu hal kecil yang bisa jalan tanpa lo pantau tiap jam. Misalnya bikin konten rutin, atau invest kecil-kecilan, nggak perlu langsung gede. Lo bakal kaget, lihat gimana hal kecil bisa tumbuh besar kalau dikasih waktu dan disiplin. Lo harus ubah cara mikir, uang itu bukan buat dihabisin, tapi buat dikembangin. Setiap kali lo dapat duit, tanya ke diri sendiri, gimana caranya duit ini bisa kerja buat gua? Itu pertanyaan yang bakal ngubah hidup lo pelan-pelan. Gua dulu juga capek kerja terus, tapi ngerasa nggak maju. Sampai akhirnya gua sadar, gua kerja buat bayar gaya hidup, bukan buat bangun masa depan. Sejak itu, gua potong pengeluaran gak penting dan mulai invest ke hal-hal yang bisa ngasih penghasilan pasif. Hidup gua pelan-pelan berubah. Sekarang, tiap pagi gua masih kerja, tapi bukan karena harus. Karena mau. Karena gua tahu, di belakang layar ada sistem kecil yang terus muter. Dan itu rasanya beda banget, bro. Lo kerja dengan tenang, tanpa panik mikirin gajian. Itu yang gua mau lo rasain juga. Kalau lo pengen penghasilan pasif beneran, jangan cuma mikirin uang, tapi pikirin sistem. Sistem itu yang bikin lo bisa cabut liburan, tapi duit tetap masuk. Entah itu bisnis, konten, atau investasi, selama lo punya sistem yang jalan otomatis, lo udah selangkah lebih dekat ke kebebasan finansial yang lo impiin selama ini. Dan percaya gua, rasa tenangnya itu nggak bisa dibeli. Satu hal yang gua pelajarin, penghasilan pasif bukan berarti lo nggak kerja, tapi lo kerja di awal buat bikin sistemnya kuat. Banyak orang gagal karena salah paham, dikira tinggal duduk terus uang datang sendiri. Padahal, lo tetap harus rajin di awal, sabar di tengah, baru nikmat di akhir. Semua butuh waktu, dan waktu itu justru aset paling mahal. Gua pernah ngerasain sendiri, rasanya kerja mati-matian, tapi hasilnya selalu habis. Gaji masuk, keluar lagi buat cicilan, nongkrong, barang lucu yang gak penting. Akhirnya sadar, bukan gua yang ngatur uang, tapi uang yang ngatur gua.
Dan sejak gua ubah mindset, gua mulai bangun sumber penghasilan kecil satu persatu. Nggak langsung besar, tapi terus tumbuh. Kalau lo mikir penghasilan pasif cuma buat influencer atau pengusaha gede, lo salah. Sekarang semua orang punya akses yang sama. Lo cuma butuh niat, ponsel, dan waktu. Lo bisa mulai dari bikin akun media sosial buat sharing hal yang lo suka. Lo bangun audiens, nanti peluangnya muncul sendiri. Gue pernah lihat banyak yang mulai dari nol, hasilnya luar biasa. Masalahnya bukan di ide, tapi di konsistensi. Banyak orang semangat di awal, tapi hilang pas belum lihat hasil. Padahal semua penghasilan pasif itu tumbuh pelan. Lo nggak bisa tanam hari ini, panen besok. Lo harus sabar, kasih waktu, rawat, baru deh kelihatan hasilnya. Dan pas udah jalan, lo bakal bilang, ternyata sepadan. Gua juga pengen lo ingat, penghasilan pasif bukan pengganti kerja keras, tapi pelengkap. Lo tetap butuh pondasi dari kerja aktif dulu. Duit yang lo hasilin sekarang itu bahan bakar buat lo bangun aset. Jadi jangan kebalik. Jangan nunggu kaya dulu baru mulai invest. Justru lo kaya karena mulai duluan. Kadang lo bakal gagal, beli saham salah waktu, bikin konten sepi, jualan digital nggak laku. Tapi percayalah, semua orang juga pernah di fase itu. Bedanya, yang sukses nggak berhenti. Mereka belajar, perbaiki, dan coba lagi. Dan dari setiap gagal itu, lo bakal ngerti gimana cara uang bener-bener bisa kerja buat lo. Lo tahu nggak, kenapa banyak orang nggak pernah keluar dari lingkaran kerja terus tapi tetap miskin? Karena tiap kali dapat uang, mereka langsung mikir, gimana cara ngabisinnya, bukan gimana cara ngembanginnya. Itu pola pikir yang harus lo ubah. Lo nggak perlu penghasilan besar buat mulai, lo cuma perlu niat buat disiplin. Gue inget banget waktu pertama kali dapat penghasilan pasif kecil dari jual e-book, cuma 50.000, tapi rasanya kayak nemu cheat code hidup. Duit itu hasil kerja yang udah selesai berminggu-minggu lalu, tapi masih ngasih hasil. Dari situ gue yakin, ternyata tidur bisa dibayar, asal lo bangun sistem yang benar. Ada kepuasan aneh waktu lo sadar dunia tetap jalan walau lo lagi rebahan, tapi rekening lo nambah. Bukan karena hoki, tapi karena lo sabar nanam benih. Dan yang paling keren, lo nggak lagi kejar uang, tapi lo bangun sesuatu yang bisa terus ngasih nilai, bahkan setelah lo berhenti kerja. Kalau sekarang lo masih di tahap awal, santai aja. Jangan ngerasa kecil karena baru mulai. Setiap orang hebat juga pernah di titik itu. Yang penting lo nggak berhenti. Tiap langkah kecil yang lo ambil bakal jadi fondasi buat kebebasan lo nanti. Lo cuma perlu sabar dan terus jalan. Lo juga perlu ingat, bukan semua orang bakal ngerti keputusan lo. Lo nabung, mereka bilang pelit. Lo investasi, mereka bilang sok pintar. Tapi nanti pas lo tenang di masa depan, sementara mereka masih stres tiap akhir bulan, lo bakal ngerti kenapa lo harus tahan di awal. It's worth it, bro. Lo harus punya tujuan yang jelas. Bukan cuma pengen kaya, tapi pengen bebas. Karena kaya itu soal angka, tapi bebas itu soal perasaan. Lo bisa tidur tanpa stres, makan tanpa mikir tagihan, kerja karena mau, bukan karena harus. Itu jauh lebih mahal dari sekedar saldo. Gua sering bilang ke teman gua, jangan kerja buat kelihatan sibuk, kerja buat bikin sistem. Karena kalau lo berhenti kerja dan semua ikut berhenti, artinya lo nggak punya pondasi. Tapi kalau lo berhenti kerja dan uang masih masuk, itu baru namanya lo menang. Dan lo bisa mulai dari hari ini. Lo bisa pilih satu aja dari 5 sumber tadi, jangan semua langsung. Mulai dari yang paling lo ngerti. Misalnya lo suka ngomong, ya mulai dari affiliate. Lo suka desain, ya jual karya digital. Yang penting, lo paham dan enjoy. Karena kalau lo suka, lo bakal tahan lama. Lama-lama, lo bakal punya beberapa sumber yang saling nyambung. Misal, lo punya konten, lo bisa masukin affiliate. Lo dapat AdSense, lo invest hasilnya. Dari situ, lo bangun ekosistem duit yang saling bantu. Dan pelan-pelan, lo bakal ngerasain gimana rasanya hidup yang gak lagi bergantung sama satu sumber. Jangan lupa juga buat terus upgrade diri. Dunia berubah cepat, dan penghasilan pasif juga butuh adaptasi. Belajar hal baru itu bagian dari investasi juga. Ilmu gak pernah rugi. Justru makin banyak lo tahu, makin gampang lo lihat peluang yang orang lain gak sadar. Kadang lo nggak sadar, penghasilan pasif bisa datang dari hal kecil yang lo suka. Misalnya, lo suka foto, upload ke stock site.
Lo suka nulis, bikin blog. Lo suka masak, jual resep digital. Sekali jadi, hasilnya bisa jalan terus. Lo nggak harus jadi jenius buat mulai, lo cuma harus mulai. Lo juga mesti jujur ke diri sendiri. Kalau sekarang lo masih belum punya tabungan, belum invest, ya udah akuin aja. Jangan pura-pura aman. Karena langkah pertama buat berubah itu ngakuin posisi lo sekarang. Dari situ, lo bisa bikin strategi realistis, bukan cuma mimpi. Dan ingat, tujuan akhir bukan cuma punya banyak uang, tapi punya banyak waktu. Karena waktu itu satu-satunya hal yang nggak bisa dibeli. Lo bisa dapat semua barang di dunia ini, tapi waktu buat orang yang lo sayang nggak ada harganya. Makanya, lo bangun sistem biar waktu lo balik lagi. Gua tahu, perjalanan ini nggak mudah. Kadang lo bakal ngerasa kayak nggak ada hasil. Tapi ingat, lo lagi bangun akar. Nggak kelihatan di atas, tapi kuat di bawah. Nanti, begitu waktunya tiba, pohon lo bakal tumbuh tinggi, dan semua orang baru sadar lo nggak main-main. Lo bakal nyampe di titik di mana lo kerja bukan buat bertahan, tapi buat berekspresi. Duit udah bukan masalah, tapi hasil dari pilihan hidup lo yang cerdas. Dan waktu itu datang, lo bakal senyum kecil sambil mikir, akhirnya gua ngerti kenapa dulu gua harus sabar. Dan kalau sekarang lo masih bingung mulai dari mana, jawabannya simple. Mulai dari apapun yang bisa lo kontrol hari ini. Lo nggak bisa ngatur ekonomi global, tapi lo bisa ngatur pengeluaran lo. Lo nggak bisa ubah nasib orang lain, tapi lo bisa ubah kebiasaan lo sendiri. Dari situ semuanya berubah. Kalau lo udah sampai di akhir video ini, berarti lo serius pengen berubah. Jadi, gua tantang lo. Pilih satu sumber penghasilan pasif dari yang tadi, dan mulai minggu ini. Tulis di komen yang mana lo pilih, biar gua tahu lo beneran jalan, bukan cuma dengerin doang. Dan kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, bantu orang lain juga mikir. Tekan tombol like, share ke temen lo yang masih kerja mati-matian tapi belum punya tabungan, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan video selanjutnya. Karena siapa tahu video berikutnya jadi titik balik hidup lo. Ingat, tidur itu enak, tapi lebih enak lagi kalau lo bisa tidur dengan tenang karena tahu uang lo lagi kerja buat lo. Jadi jangan tunggu sempurna, mulai aja sekarang. Sedikit demi sedikit, sampai nanti lo bisa bilang, hidup gua nggak lagi kerja buat uang, uang yang kerja buat gua.